Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami Hayat TV kembali menjumpai Anda di Jurnal Kotim dan tim redaksi sudah menyiapkan informasi seputar Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Selengkapnya bersama saya Muhammad Haikal. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur meresmikan gedung baru perpustakaan daerah. Gedung baru dengan berbagai fasilitas yang memadai itu disambut antusias pelajar dalam menambah media literasi. Kerusakan jalan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 3 Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Adanya lubang di badan jalan dikeluhkan warga karena mengganggu kenyamanan dan membahayakan pengendara. Kapal wisata susur sungai milik pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur Selasa dini hari tenggelam di Sungai Mentaya Sampit. Tenggelamnya kapal wisata tersebut disebabkan karena adanya kebocoran. Menjelang Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili atau 2025 Masehi, penjualan pernak-pernik Imlek di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur ramai diminati pembeli. Pembelian mulai meningkat seiring dengan dekatnya perayaan Imlek yang jatuh pada 29 Januari. Harga cabai rawit di pasar tradisional di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur sempat tembus di harga Rp120.000 per kilogram. Namun sekarang, harga cabai mulai berangsur turun secara bertahap. Gedung baru Perpustakaan Daerah Kota Waringin Timur diresmikan oleh Bupati Halikinur pada Senin kemarin. Gedung baru berlantai 2 ini berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 5 Sampit. Peresmian gedung baru Perpustakaan Daerah turut dihadiri sejumlah pelajar dari jenjang pendidikan taman kanak-kanak hingga menengah atas. Mereka tampak antusias menikmati beragam buku bacaan yang ada di perpustakaan tersebut, baik buku tentang pelajaran sekolah, buku cerita, hingga buku tentang pengetahuan umum. Bagi para pelajar, perpustakaan dengan fasilitas memadai ini jadi tempat yang nyaman untuk membaca. Terlebih koleksi buku tergolong lengkap dalam menambah media literasi mereka. Gedung baru di sini itu sangat membantu pembelajaran kami, Pak. Kami bisa menambah media literasi kami melalui perpustakaan ini, menambah pengetahuan kami melalui perpustakaan ini. Kami juga membaca-baca bukan cuma tentang pembelajaran akademik yang dibaca sekolah saja, tetapi tentang pengetahuan umum. Kalau untuk jadi tempat membaca, ya sangat bagus tentunya, karena kan sudah didesain untuk membaca dari segi persentase cahaya yang masuk, dari segi kenyamanan, kursinya, mejanya juga sudah memadai untuk menjadi tempat membaca. Mungkin nanti ada beberapa mata pelajaran ya, atau beberapa bab yang akan mengharuskan kita buat mencari sumber literasi baru. Dan menurut saya itu perpustakaan ini bisa kami manfaatkan untuk hal tersebut. Kami bisa mencari bahan bacaan baru, bahan literasi baru untuk menambah materi kami. Bukan cuma bersumber dari perpustakaan sekolah saja, tapi kami langsung di backup dengan perpustakaan daerah di sini. Perpustakaan yang buka mulai Senin hingga Sabtu selama jam kerja ini memiliki hampir 4.000 koleksi buku. Jumlahnya akan terus ditambah baik dari pengadaan dinas maupun sumbangan donatur. Dalam setiap bulannya, Perpustakaan Daerah Kota Waringin Timur ditargetkan menerima 3.000 kunjungan. Untuk mencapai target itu, perpustakaan daerah ini telah menjadwalkan kunjungan sekolah secara bergiliran. Karena ini memang dikhususkan untuk pengunjung. Jadi kalau misalnya ada yang mau mencari sesuatu yang misalnya sulit didapatkan, insya Allah di sini bisa ada jalan untuk itu. Pertama untuk ilmu-ilmu yang memang istilahnya tidak ditemukan di luar atau buku-buku bisa dicari di sini. Kita ada target dari provinsi itu kalau tidak salah minimal itu 3.000 satu bulan. Kami sudah menjadwalkan dalam 1 bulan itu minimal pada hari jam kerja untuk membuka kunjungan yang memang kami undang. Kami undang misalnya dari SD sekitar sini, apa sekolah di sekitar sini dan juga yang di luar. Karena sekolah-sekolah lain sudah banyak yang meminta untuk memberikan jadwal.
Dengan gedung baru yang megah ini, diharapkan pelajar maupun masyarakat umum semakin tertarik mengunjungi perpustakaan daerah, sehingga minat baca dan literasi masyarakat Kota Waringin Timur bisa semakin meningkat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kerusakan jalan dengan terdapatnya lubang tersebut tepatnya berada di kawasan Bundaran Balanga Sampit. Kerusakan jalan cukup membahayakan karena berada persis di tikungan atas belokan. Tidak sedikit pengendara yang melintas dari arah Pangkalan Bun menuju Sampit dibuat kaget dengan keberadaan lubang tersebut. Kondisi itu tentunya mengganggu kenyamanan pengendara, bahkan kerusakan jalan sangat membahayakan dan dapat menimbulkan kecelakaan. Warga berharap adanya tindakan dari pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan terhadap jalan rusak tersebut. Ya, tadi pas saya lewat kaget juga sih. Mungkin membahayakan pengendara kalau misalnya agak cepat juga mungkin sangat berbahaya, bisa menyebabkan jatuh kayaknya. Mungkin harapannya untuk pemerintah gimana Mas? Kedepannya mungkin harapannya secepatnya diperbaiki sih dari pihak dinas teknisnya. Mungkin ditambal dulu kan sementara. Menurut warga yang rutin beraktivitas di sekitar Bundaran Balanga menyebut, kerusakan jalan berlubang itu sudah terjadi sejak sekitar 1 bulan terakhir. Langkah nyata pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan sangat diharapkan warga. Kalau menurut saya itu ya bisa dibilang membahayakan karena kemarin itu ada keluhan dari masyarakat. Kebetulan teman saya sendiri hampir jatuh masuk ke lubang situ. Jadi tolong dari pihak pemerintah, tolong memperhatikan untuk perbaikan, untuk dicoret, ditempel kah untuk sementara waktu. Pak, kalau Bapak yang rutin beraktivitas di sini, tahu Bapak sejak kapan Pak munculnya lubang itu? Kurang lebih hampir sebulan yang lalu lah. Nah, itu sudah Jalur ramai kan sih? jalur padat, jalur Palangka Pangkalan Bun sih. Lewatnya kan sini. Jadi memang perlu ada perbaikan untuk yang lubang seperti itu. Selain jalan yang berlubang, jalan di bundaran banyak juga yang sudah tidak rata atau bergelombang. Kondisi itu membuat pengendara harus ekstra hati-hati ketika melintas. Sebab jika tidak, bisa saja kendaraan oleng dan terjadi kecelakaan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kapal wisata susur Sungai Mentaya yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tersebut terlihat hanya menyisakan bagian atap. Sebagian besar badan kapal sudah tenggelam di Sungai Mentaya Sampit. Insiden yang menimpa aset pemerintah Kota Waringin Timur tersebut terjadi pada Selasa sekitar pukul 2 dini hari. Saat itu, kapal sedang tambat di dermaga Habaringhurung Sampit. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Waringin Timur, Bima Eka Wardana mengatakan, tenggelamnya kapal wisata yang berusia hampir 20 tahun ini disebabkan akibat adanya kebocoran pada lambung kanan kapal. Bima menjelaskan, jika kebocoran kapal sudah terjadi sejak lama, upaya penambalan pun telah dilakukan, namun kebocoran masih terjadi dan harus dilakukan pengurasan menggunakan mesin pompa air secara rutin. Hingga kapal yang lama tidak beroperasi tersebut akhirnya tenggelam. Karena kejadiannya dini hari di saat orang mungkin barangkali sedang tidur, jadi tahu-tahu melihat kapal ini sudah tenggelam lah ya, sudah proses tenggelam ya, jadi nggak sempat diapa-apain, mana usahanya, nah gitu. Pak, kalau bocornya itu baru diketahui saat tenggelamnya atau sebelum-sebelumnya sudah diketahui Pak ada kebocoran? Sebelumnya sudah diketahui ada bocor dan kita sudah lakukan penambalan. Kita sudah lakukan penambalan, kemudian juga kita sudah mengantisipasi dengan menyediakan mesin akon untuk menyedot air.
Jadi secara berkala kita melakukan penyedotan air dari kapal tersebut. Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Waringin Timur, rencananya kapal itu akan dievakuasi ke tempat perbaikan kapal. Namun belum bisa dipastikan apakah nantinya kapal akan diperbaiki untuk digunakan kembali atau tidak. Pihak dinas masih akan melihat kondisi kapal dan berkoordinasi dengan tenaga ahli yang memahami teknis kelayakan kapal. Mashud Badarudin, Hayat TV. Salah satu toko yang menjual pernak-pernik Imlek berlokasi di Jalan DI Penjahitan Sampit. Di toko ini menjual berbagai macam pernak-pernik Imlek seperti lampion, angpau, hiasan dinding, serta lainnya yang umumnya memiliki warna paduan merah dan emas. Toko ini mulai menyediakan pernak-pernik Imlek sejak pertengahan Desember 2024, khususnya pernak-pernik bergambar ular karena tahun baru Imlek 2576 Kongzili merupakan tahun ular kayu. Selaku pedagang, Gustiana menyebut jika penjualan pernak-pernik Imlek mulai ramai sejak awal Januari lalu. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp5.000 hingga Rp160.000 tergantung jenis serta bahan dan ukuran. Selaku pedagang, Gustiana menyebut jika penjualan pernak-pernik Imlek mulai ramai sejak awal Januari lalu. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp5.000 hingga Rp160.000 tergantung jenis serta bahan dan ukuran. Para pembeli tidak hanya berasal dari warga Tionghoa yang ingin merayakan Tahun Baru Imlek dengan menghias rumah maupun tempat ibadah. Ada juga sekolah dan pelaku usaha yang membeli pernak-pernik untuk ikut menyemarakan Tahun Baru Imlek. Mulai itu dari awal Januari. Kalau barang datang tuh dari pertengahan Desember sudah mulai datang. Kira-kira nanti menjelang Imleknya sendiri itu justru akan lebih meningkatkah penjualan atau gimana peminat-peminat itu? Kalau peminatnya tuh sekarang kebanyakan ke sekolahan ya, kayak model yang TK-TK itu, pernak-pernik untuk hias kelas. Kalau sekarang nih untuk yang hias rumah itu udah mulai dari kemarin sudah mereka mencari. Kalau jenis barang yang paling banyak dicari itu jenis apa? Hiasan ini tahun ini yang ular. Untuk hiasan pintu. Kebanyakan sih untuk alat-alat sembahyang kayak model kertas sembahyang kayak gini. Untuk Untuk sembahyang leluhur. Pedagang menyebut jika penjualan pernak-pernik Imlek tahun ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Pernak-pernik bertuliskan Fu yang berarti keberuntungan serta kertas sembahyang leluhur menjadi yang paling banyak diminati. Mashud Badarudin, Hayat TV. Tingginya harga cabai rawit seperti yang terjadi di Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Mentaya atau PPM Sampit pada beberapa hari terakhir, harga cabai rawit sempat meroket di harga Rp120.000 per kilogram. Pedagang mengaku tidak mengetahui persis penyebab naiknya harga cabai tersebut. Menurut pedagang, tingginya harga cabai sudah terjadi mulai dari tingkat distributor. Meskipun sempat mengalami lonjakan harga yang signifikan, namun kini harga cabai rawit di Sampit mulai mengalami penurunan. Di PPM Sampit saat ini cabai rawit dijual pedagang dengan harga Rp80.000 per kilogram. Turunnya harga cabai tersebut terjadi secara bertahap dalam setiap harinya. Pedagang memperkirakan dalam beberapa hari ke depan harga cabai masih akan mengalami penurunan. Untuk sekarang harganya sudah mulai menurun. Ya, Untuk saat ini? Untuk saat ini sekitar 80 1 kilo. Sebelumnya sempat tinggi kah? Sebelumnya sempat. Berapa sih? Sebelumnya sempat 120 dan 130 jualnya. Itu kemarin memang barangnya lagi kosong kah atau gimana?
Katanya memang harganya mahal dari sana. Kalau barang banyak aja. Cuma agak terlambat kemarin kan kehaulan. Nah agak terlambat datangnya. Cuma barangnya banyak aja. Ini memang mahal juga dari sana. Ini nanti kemungkinan harga cabai masih akan terus turun atau gimana? Iya kayaknya turun-turun. Tiap datang turun 5.000 turun. Turun bertahap. Bertahap iya. Meski sempat terjadi peningkatan harga, namun menurut pedagang penjualan cabai rawit masih tergolong normal. Dengan penurunan harga yang berlangsung secara bertahap, warga berharap harga cabai rawit dapat kembali stabil. Mashud Badarudin, Hayat TV. Puluhan ribu jamaah tumpah ruah memadati Haul Kiai Gede ke-17 di lokasi makam Kiai Gede Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada Minggu 19 Januari 2025 Masehi atau bertepatan dengan 19 Rajab 1446 Hijriah. Haul Akbar Kiai Gede ke-17 ini dihadiri langsung oleh penceramah dari Kota Malang, Jawa Timur, yakni Habib Mustafa bin Idrus Al-Khirit, serta dihadiri oleh kurang lebih 30.000 jamaah dari berbagai daerah di Kalimantan bahkan dari Pulau Jawa. Haul tahun ini bertema Bersatu Bersama Umat untuk Kemaslahatan Pemerintahan Daerah, menggambarkan betapa pentingnya sinergi antar ulama, umara, dan seluruh lapisan masyarakat dalam membangun Kota Waringin Barat. Hal ini diungkap oleh salah satu panitia pada saat pemberian kata sambutan. Yuda Pratama yang juga sebagai camat Kota Waringin Lama mengucapkan terima kasih kepada penjabat bupati, sekda, Forkopimda Kota Waringin Barat, tokoh masyarakat dan agama, serta para jamaah yang telah hadir dalam haul kali ini. Panitia juga mengucapkan terima kasih kepada donatur yang telah membantu kelancaran pelaksanaan haul. Kegiatan haul ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Kota Lama bersama pengurus makam yang didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Dalam kesempatan yang baik ini pula, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat melalui Dinas Badan SOPD di lingkungan pemerintah Kota Barat yang telah memberikan dukungan, support, baik anggaran, sumbangan, dan juga motivasi terhadap pelaksanaan haul Kiai Gede tahun 2025 yang kita laksanakan pada hari ini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh perusahaan baik swasta, BUMN, BUMD yang ada di Kecamatan Kota Lama atas dukungan anggaran dan juga partisipasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Para donatur, khususnya warga masyarakat, alhamdulillah mulai H-3 sangat antusias memberikan sumbangan amal jariah kepada seluruh peziarah yang datang mendahului pelaksanaan haul yang ada pada pagi hari ini. Mudah-mudahan seluruh amal baik Bapak Ibu sekalian mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjabat Bupati Kota Waringin Barat Budi Santosa menyampaikan, kegiatan ini merupakan tradisi budaya yang dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk penghormatan atas jasa almarhum Kiai Gede yang selama hidupnya memberikan banyak kontribusi positif, terutama menyiarkan agama Islam. Sesuai dengan tema kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu bersatu bersama umat untuk kemaslahatan pemerintah daerah. Tema ini sangat relevan untuk kita renungkan dan sangat setara dengan apa yang sudah diperjuangkan oleh Kiai Gede selama hidupnya. Seperti yang kita ketahui bersama,
Kiai Gede adalah seorang ulama yang syarat dengan keteladanan dan menyebarkan syiar Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan persatuan. Kegiatan Haul Akbar Kiai Gede di Kecamatan Kota Waringin Lama selesai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selama kegiatan berlangsung, telah dilaksanakan pengamanan terbuka dan tertutup oleh personel gabungan Polres Kota Waringin Barat, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan organisasi masyarakat. Di mana selama acara haul, situasi berjalan aman dan kondusif. Jamri, SBTV. Bisnis air minum adalah bisnis sepanjang masa tanpa mengenal musim. Usaha jenis ini tidak pernah ada matinya selama manusia masih membutuhkan air untuk dikonsumsi. Selain air kemasan yang banyak beredar di pasaran dan depo-depo pengisian isi ulang air rebusan menjadi salah satu pilihan yang diburu warga karena diyakini air yang direbus mendidih dapat membunuh kuman, sehingga lebih menyehatkan bagi tubuh dan layak untuk diminum. Hal inilah yang menjadi alasan Sodikun alias Bagol, warga RT 4 Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, yang merintis usaha isi ulang air rebus matang di rumahnya. Setiap 2 atau 3 hari sekali, Sodikun melakukan proses perebusan air yang akan dijual dengan menggunakan tungku dan tank stainless berkapasitas 500 liter sekali rebus. Dengan menggunakan kayu bakar dan dibantu sebuah blower, dirinya mengaku menghabiskan waktu antara 5 sampai 6 jam hingga air benar-benar mendidih atau matang. Air yang direbus merupakan air dari sumber-sumur gali miliknya. Sebelum dan setelah air direbus juga dialirkan melalui filter penyaring yang dia ganti setiap bulan untuk menjaga kualitas air yang diproduksi. Usai mendidih atau matang, air tidak langsung dipasarkan, namun perlu proses pendinginan hingga benar-benar dingin. Hal tersebut memerlukan waktu hingga puluhan jam agar aman saat dikirim atau diantar ke pelanggannya. Sumur pribadi, bukan sumur bor, sumur gali kan itu. Kalau kedalaman sumurnya sekitar 10 meter. Kita tetap pakai proses penyaringan tadi itu yang dari sanyo langsung masuk ke ini, sampean bisa dilihat. Nah, untuk selama perebusan itu dari awal rebus sampai mendidih itu minimal itu 5,5 jam sampai 6 jam. Karena baru berjalan beberapa bulan, untuk orderan air minum rebusan di tempatnya belum terlalu banyak. Masih sekitar puluhan pelanggan yang merupakan warga sekitar dan beberapa pelanggan dari desa tetangga. Untuk harga isi ulang air masak, Bagol menjual harga air rebus di angka Rp10.000 per galon. Baik beli langsung sendiri atau diantar ke rumahnya. Dan sementara jika air diisi ke dalam jerigen, tarifnya disesuaikan dengan volume liter. Kalau ide kami Pak ya, ide kami itu sekedar ini apa tabelnya. Kita tetap mikir yang pertama antara 2 musim, musim hujan sama musim panas, rasanya nih air rebus ini tetap jalan gitu loh Pak. Gitu loh. Saya yakin pasti jalannya karena musim hujan juga mungkin orang membutuhkan, apalagi cuaca panas gitu kan. Dirinya berharap usahanya bisa terus bertahan dan berkembang. Ia berkeinginan untuk mengembangkan usahanya baik dari segi produksi, pelayanan hingga jangkauan pasar. Tim Liputan SBTV. Sampai di sini ketemu kita di Jurnal Kotim kali ini pemirsa. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.